Baik teman-teman sekalian, untuk melakukan pengisian Custom Declaration Online atau ACD, yang pertama-tama adalah pastikan handphone teman-teman sekalian itu terhubung dengan internet. Lalu silakan buka Chrome-nya, ketikkan saja ACD Bea Cukai, lalu masuk ke halaman acd.beacukai.go.id. Nah, di sini muncul kolom data yang harus kita isi. Pengisiannya sangat mudah kok teman-teman. Di sini disediakan fitur bahasa Inggris atau kita bisa juga mengubahnya ke bahasa Indonesia. Nah, tinggal kita isikan saja nama lengkap sesuai dengan paspor kita, misalnya ABC, email kita, email yang aktif yang kita miliki, misalnya abc@gmail.com misalnya. Kemudian nomor paspor kita berapa, misalnya C123456. Kebangsaan Indonesia misalnya. Kalau teman-teman yang kebangsaan asing, sesuaikan dengan kebangsaan teman-teman sekalian, misalnya Malaysia, klik Malaysia. Misalnya dari Inggris, tinggal ketik saja Inggris. United Kingdom ya. Misalnya dari Prancis, ketik Prancis, sesuaikan saja. Di sini saya memilih Indonesia ya teman-teman. Masukkan tanggal lahir, tanggal 1 misalnya bulan Januari, misalnya 1991 atau 1981. Sesuaikan dengan tanggal lahir teman-teman sekalian. Lalu pilih kolom pekerjaan. Di situ tersedia PNS, karyawan swasta, wira swasta, pelajar, pilot, pramugari, atau bila tidak ada kolom yang sesuai dengan pekerjaan teman-teman sekalian, pilih saja pekerjaan lainnya. Lalu isikan alamat di Indonesia di mana tempat kalian tinggal. Misalnya di Hotel 123 Jalan Gatot Subroto, Medan misalnya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Tempat kedatangan tinggal dipilih, sesuaikan lokasi tempat teman-teman mendarat pada saat tiba di Indonesia. Misalnya di Medan, klik saja Medan. Lalu masukkan nomor penerbangan teman-teman sekalian, katakan misalnya QZ 123. Tanggal kedatangan akan terisi secara otomatis mengikuti tanggal kedatangan teman-teman sekalian, atau bisa disesuaikan juga. Misalnya teman-teman tanggal 1 datangnya, diklik saja tanggal 1. Next. Nah, di sini jumlah bagasi yang teman-teman bawa ada berapa kopernya, misalnya ada 3 koper, isikan saja 3. Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan, tidak ada, misalnya kosong. Jumlah anggota keluarga, misalnya teman-teman berpergian bersama suami atau istri atau anak-anak, sesuaikan saja berapa orang yang berpergian bersama teman-teman sekalian. Jadi satu keluarga cukup mengisi satu ACD saja, dan dengan melampirkan data keluarga pada si pelapor. Misalnya dia berpergian dengan istrinya saja, berarti dia berpergian dengan satu anggota keluarganya. Ketikkan nama istrinya misalnya BCD atau XYZ misalnya. Nomor paspor istrinya A654321 misalnya. Kebangsaan sama Indonesia. Hubungan keluarga istri. Nah, untuk teman-teman ketahui, pada saat pengisian data identitas, nama, nomor paspor, itu teman-teman harus mengisikan sesuai dengan aslinya yang ada pada paspor teman-teman sekalian. Karena nantinya data ini akan diperiksa oleh petugas bea cukai
yang melakukan pengawasan scan barcode teman-teman sekalian. Jadi pastikan pengisian datanya sesuai dengan nomor paspor. Ini saya hanya memberi contoh saja, teman-teman sekalian ya. Lalu setelah ini diisi data keluarganya, ketik add. Nah, masuk datanya di sini. Bila ternyata ada anak juga tinggal diisikan, diubah. Ini jadi 2 misalnya. Nah, isi lagi namanya, nomor paspornya, add lagi. Nanti akan muncul di situ anaknya misalnya. Tapi bila 1 ya cukup 1 saja. Lalu di next. Nah, di sini muncul formulir barang bawaan yang kita bawa pada saat kita tiba di Indonesia. Misalnya kita membawa hewan, ikan, tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan. Bila kita membawa, kita klik saja yes, lalu kita isikan jenis izinnya, nomor dokumennya. Nah, bila tidak ada, cukup no saja. Lalu yang bagian B, narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, pedang, pisau, amunisi, bahan peledak, benda atau publikasi pornografi. Misalnya kita ada membawa barang yang terdapat di kolom B ini, klik yes, isikan barangnya apa. Misalnya obat-obatan, misalnya Panadol misalnya. Jumlahnya berapa? 2 piece. 2 misalnya kan. Satuannya apa? 2 misalnya 2 pack ya. Nih, 2 pack misalnya. Harga satuannya berapa? Kita isikan saja sesuaikan dengan kenyataannya berapa gitu. Misalnya harga satuannya misalnya pakai ringgit misalnya. 12.000 misalnya. Ringgit. Oh, mahal sekali 12.000 ya. Misalnya satu papannya berapa ya? Misalnya 10 ringgit lah misalnya gitu. Udah, kita klik add. Masuk datanya di sini. Nah, bila tidak ada, teman-teman cukup no saja. Uang senilai 100 juta atau lebih, uang kertas setara dengan 1 miliar rupiah, uang kertas asing, rokok, sigaret 200 batang atau cerutu 25 batang atau minuman beralkohol 1 liter. Nah, teman-teman cukup beritahukan di sini, kalau ada diklik yes, diisi. Yang F ini barang keperluan pribadi yang nilainya lebih dari $500. Misalnya teman-teman belanja di luar negeri, membeli tas branded harganya $1.000, teman-teman harus beritahukan di sini. Kemudian barang impor yang digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi, misalnya teman-teman membawa barang dagangan. Nah, ini memberitahukan di sini. Diisi datanya. Apa yang teman-teman bawa? Misalnya pakaian, atau misalnya teman-teman membawa kosmetik, diberitahukan di sini teman-teman. Bila tidak ada ya cukup no saja. Kemudian di next. Nah, di sini ada kolom formulir registrasi IMEI. Bila teman-teman membeli handphone di luar negeri, teman-teman jangan lupa mengisikan dokumen formulir registrasi IMEI ini teman-teman, agar handphone kalian semua tidak diblokir sinyalnya. Ketika tiba di Indonesia, handphone kalian masih bisa digunakan. Cara pengisiannya juga sangat gampang teman-teman, tinggal klik yes, masukkan merek handphonenya, misalnya merek handphonenya apa, Nokia misalnya, tipenya berapa, misalnya 3315, RAM-nya berapa, 2 GB misalnya ya teman-teman ya, kapasitasnya misalnya 32 GB. IMEI ini teman-teman isikan IMEI handphone teman-teman sekalian yang ada pada handphone teman yang mau didaftarkan. Cara mengecek IMEI itu teman-teman cukup masuk ke menu panggilan, lalu diketik saja bintang pagar 06 pagar. Nah, langsung akan muncul nomor IMEI teman-teman sekalian. Nah, nomor IMEI itu diketikkan di kolom IMEI 1 dan IMEI 2 ini.
Katakan saya misalkan nomor email saya, nomor email 2-nya misalnya saya kasih contoh asal-asal saja teman-teman ya. Masukkan valuta mata uang pembelian handphone itu, masukkan harganya berapa, misalnya Rp500 misalnya. Warnanya apa, misalnya hitam, pemiliknya. Nah, di sini pemilik akan langsung otomatis terisi sesuai dengan data yang diisi di awal tadi. ABC adalah saya, XYZ adalah istri saya. Misalnya handphone ini adalah milik saya klikkan saja yang ABC. Sudah. Bila ada NPWP, isikan NPWP, bila tidak ada, kosongkan saja lalu klik add. Nah, kalau email teman-teman yang tadinya diisi itu adalah tidak sesuai atau emailnya salah seperti yang saya isikan tadi, maka otomatis situs ini akan menolak untuk mensimpan data email teman-teman tersebut. Makanya pastikan pengisian nomor email itu tidak salah, teman-teman. Nah, ini tadi contoh saja ya teman-teman ya, bila teman-teman mau daftar email. Kalau tidak ada yang mau didaftarkan, ya udah no saja, langsung next saja. Saya telah mengetahui ketentuan impor barang penumpang dan menyatakan bahwa data yang saya nyatakan adalah benar. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman pastikan data yang diisi itu benar ya teman-teman ya, sesuai dengan paspor teman-teman sekalian, karena nantinya akan diperiksa oleh petugas bea dan cukai pada saat teman-teman men-scan barcode di pintu masuk X-ray barang bawaan penumpang. Kemudian klik send. Nah, keluar barcode ini, teman-teman tinggal screenshot saja. Nah, lalu barcode ini teman-teman serahkan ke petugas bea dan cukai yang ada di terminal kedatangan bandara udara tempat teman-teman sekalian tiba di Indonesia. Terima kasih.